Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, menjadi seorang Kristen tidaklah secara otomatis mengubah kehidupan kita akan lancar dan dapat berjalan dengan mudah. Dari sejarah gereja dan kehidupan pribadi, kita tahu bahwa kesulitan orang percaya tidak lebih ringan dari kesulitan mereka yang bukan orang beriman, atau katakanlah orang fasik. Setiap orang percaya dalam hidupnya sering diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Lalu apakah yang membedakan hidup orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya? Saudara-saudari, sesungguhnya setiap orang yang percaya berbeda caranya dalam menghadapi pergumulan. Pola pikir orang percaya dan orang fasik harus berbeda. Pengharapan orang percaya dan orang fasik harus berbeda dalam menyelesaikan permasalahan. Orang yang berpengharapan kepada Allah tentu akan bertahan dalam pencobaan. Sedangkan setiap orang yang tidak percaya, ketika diperhadapkan dengan kesulitan, kemungkinan besar akan berakhir dan berjalan dalam keputusasaan. Saudara-saudari, bagaimanakah harapan orang percaya? Melalui renungan harian Luther kita saat ini, firman ini berbicara bahwa pengharapan akan umat yang diselamatkan dan mendapat kehidupan penuh damai dan sukacita, jikalau tetap tinggal atau berdiam dalam pengharapan yang bersumber dari Allah. Dalam ayat 1-2 menunjukkan bahwa pembalikan dari kutuk terhadap tanah yang telah Allah berikan dalam Kejadian 3 ayat 17. Artinya, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tanah tidak lagi tunduk kepada manusia, sehingga tanah yang ditanami harus menghasilkan onak duri. Maka dengan iman dan pengharapan akan meyakini bahwa pada saat itu padang gurun dan padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga atau menghasilkan buah. Artinya, meskipun tidak secara otomatis atau secara langsung terjadi, setiap orang percaya harus tetap berharap dengan penuh kepada Allah. Dan karena itu jugalah Allah memerintahkan setiap orang percaya untuk tetap kuat dan teguh, sebagaimana dalam ayat 3 dikatakan. Setiap orang percaya juga harus tetap mengingat bahwa Allah akan datang menolong dan menyelamatkan. Kata yang dipakai dalam perkataan kuatkan dan teguhkanlah adalah dua kata yang dipakai Tuhan ketika berkata kepada Yosua.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6. Dengan demikian setiap orang percaya diingatkan agar meneladani Yosua yang dengan penuh pengharapan masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudari, Yesaya juga menggambarkan bahwa pertolongan dari Allah sungguh sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan yang dari Allah datang, maka kegirangan akan memenuhi sekalian tempat. Semuanya akan bersorak-sorak menyambut datangnya Allah, Sang Penyelamat dan Penebus umatnya. Padang gurun dan padang kering tidak akan menahan sukacitanya. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Saat pertolongan Allah datang, semua keadaan manusia akan berubah secara total. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengarkan kebesaran Allah akan mendengar, seperti yang dikatakan dalam ayat 5. Orang yang lumpuh, yaitu orang yang tawar hati dan yang tidak memiliki semangat, akan melompat-lompat, dan orang yang menderita akan bersorak. Sungguh, pertolongan dari Allah bagaikan air mata yang memancar di padang gurun, yang memberikan kesejukan. Pertolongan Allah sungguh begitu sempurna. Allah membawa kesegaran. Allah mengajarkan tentang makna kehidupan agar kita mengenal keterbatasan kita di hadapannya. Yang pastinya di dalam keterbatasan manusia itu menandakan bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Tidak dapat dipikirkan dan diselami, dan yang membuat kita sering takjub adalah hanya karena pertolongan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, berhentilah dari keluh kesah walaupun perjalanan hidup kita sulit. Jika pada saat ini kita berada dalam posisi kesulitan, marilah kita berpengharapan kepada Allah dan memohon agar Allah datang sebagai penyelamat dan pemelihara hidup kita. Marilah kita menantikan Allah. Percayalah juga dengan caranya yang ajaib, bahwa Allah akan datang menolong dan menjadi sumber keselamatan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.